ke Tuhan hingga pada saat ini. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui bahwa kita adalah umat Tuhan yang memiliki pengharapan, yang memiliki satu kebahagiaan bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihi kita semuanya. Itu sebabnya saat ini kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, bila mana kita melihat situasi di dunia ini, melihat kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, orang yang memiliki pengharapan, orang yang memiliki satu pengalaman hidup di dunia ini bersama Tuhan, dan pada akhirnya akan bertemu dengan Tuhan di sorga nanti. Sebagai keluarga, tentu kita memiliki kerinduan untuk boleh menjadi keluarga yang bahagia. Orang tua mengasihi anak, anak juga mengasihi dan menghormati orang tua. Pada saat ini, firman Tuhan yang saya bawakan menghormati orang tua. Ketika Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa, dan begitu indah dan mulia, ciptaan yang paling istimewa yang Tuhan buat di dunia ini. Dan ketika mereka diciptakan Tuhan, lalu Tuhan berfirman, beranak cuculah dan penuhilah bumi ini. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan ketika Tuhan memberkati Adam dan Hawa, mereka dikaruniai anak-anak lelaki dan perempuan. Lalu dipenuhilah, saudaraku, bumi ini dengan manusia yang begitu besar jumlahnya hingga pada saat ini. Bila mana kita melihat situasi sekarang ini, ada banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Ada banyak problema yang kita hadapi. Ada banyak hal yang boleh membuat kita kecut hati, yang membuat kita menangis, yang membuat kita risau. Oleh karena sebagai keluarga, ayah ada juga yang menyakiti hati anaknya. Anak-anak juga ada yang menyakiti hati ayahnya maupun ibunya. Tetapi pada saat ini, pemirsa yang dikasihi Tuhan, saya mau mengangkat satu pengalaman hidup dari hamba Tuhan, yaitu Nuh dengan anak-anaknya. Bila mana kita sebagai umat-umat Tuhan yang telah menerima kebenaran, yang mengetahui kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, bagaimana kita mengasihi Tuhan Allah kita, bagaimana kita mengasihi sesama kita manusia. Maka di dalam firman Tuhan, Markus 12 ayat 30, jika kita mengasihi Tuhan Allah kita, maka kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Lalu hukum yang kedua yang sama dengan itu, dengan sesama manusia, di ayat yang ke-31. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Kita mengetahui di dalam hukum Taurat ada 10 firman Tuhan di situ. Ada 10 hukum di situ. Hukum yang pertama sampai hukum yang keempat itu adalah hubungan kita dengan Allah. Bagaimana kita mengasihi pencipta kita, menghormati Allah kita, mau menuruti akan kehendak Tuhan. Lalu bagian yang kedua, mulai dari hukum yang kelima sampai yang ke-10, adalah
menunjukkan bagaimana kita harus mengasihi sesama kita. Dan hal yang pertama dituliskan di situ adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Saudaraku, pemirsa yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Boleh kita melihat di situ, ya, mengapa Tuhan tidak membuat hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu di hukum yang ke-10 atau di hukum yang ke-8 atau di hukum yang ke-7 dan lain-lain sebagainya. Tetapi itu dibuat Tuhan di urutan pertama untuk mengasihi ayah dan ibu kita. Saya percaya bahwa kita semua di sini memiliki ayah dan ibu kita. Boleh juga pemirsa yang diberkati Tuhan sudah tidak memiliki orang tua, ayah atau ibu. Tetapi yang pasti bahwa kita semua dilahirkan oleh orang tua kita, yaitu ibu kita. Kita melihat ketika seseorang memiliki kerinduan untuk mengasihi Tuhan Allahnya, maka otomatis, saudaraku, kita juga akan mengasihi orang tua kita ataupun sesama kita manusia. Di dalam Keluaran 20 ayat 12 tadi, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang akan diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Bila mana kita melihat perjalanan keluarga dari hamba Tuhan Nuh dan anak-anaknya yang tertulis di dalam Kejadian pasal 9 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-29. Disebutkan di sini Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kenan. Yang tiga ini anak-anak Nuh. Dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia. Dan ia telanjang dalam kemahnya. Memang saudaraku, pemirsa yang dikasihi Tuhan. Tuhan adalah suci. Dan dia rindu bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan menjaga tubuh kita supaya sehat. Agar kita jauh dari segala minuman-minuman yang bisa membawa kita kepada kemabukan. Memang pada saat itu Nuh telah meminum hasil daripada anggur itu. Dan sudah pasti dia mabuk oleh karena dia telah menikmati itu dengan berlebihan. Itu juga menjadi satu nasihat bagi kita. Tetapi saudaraku, pemirsa yang dikasihi Tuhan, bila mana kita melihat di ayat berikutnya, maka Ham, bapa Kanan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Di zaman bangsa Israel, bila mana ada anak seperti ini, yang melakukan hal seperti ini, melihat ayahnya telanjang, lalu melihat aurat ayahnya, itu pertanda bahwa anak itu tidak memiliki sikap yang baik, bahwa anak itu tidak memiliki rasa hormat kepada orang tuanya, dan itu pasti akan mengecewakan ayahnya maupun ibunya. Tetapi kedua saudaranya di ayat 23, sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka.
sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Saudaraku, bila mana kita melihat perbandingan sikap, karakter atau tabiat dari 3 anak-anak Nuh ini, maka kita boleh melihat satu karakter yang dimiliki oleh anaknya yang bernama Ham tadi adalah tabiat yang Tuhan tidak sukai. Sifat yang Tuhan tidak mau terjadi dalam kehidupan kita, bahkan orang tua kita sekalipun. Tetapi kedua saudaranya, yaitu Sem dan Yafet, memiliki satu tabiat, sifat, dan rasa hormat yang tinggi kepada ayahnya. Dan ketika mereka berdua mendengarkan cerita daripada Ham, lalu mereka mengambil sehelai kain. Lalu mereka berjalan mundur sambil berpaling muka dan tidak melihat aurat ayahnya dan menutupi aurat ayahnya. Mereka, saudaraku, tidak melihat aurat ayahnya. Ini menunjukkan satu sikap yang begitu berharga di mata orang tuanya. Itu sebabnya, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sesudah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, maka bila mana kita membaca ayat berikutnya, dikatakan demikian, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Inilah, saudaraku, kata kutuk yang pertama yang datang kepada seorang anak yang tidak menghormati ayahnya, yang tidak mengasihi ayahnya, yang menceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Dan kata-kata kutuk ini akan benar-benar menjadi bagian daripada kehidupan daripada Ham. Karena apa yang keluar dari mulut hamba Tuhan ini, Nuh ini, itu pasti akan terjadi, saudaraku. Dan ini memang menjadi satu nubuatan. Bila mana saudara melihat keturunan-keturunan daripada Ham ini di dalam Alkitab ini, mereka menjadi keluarga atau keturunan yang banyak melakukan kejahatan-kejahatan dibanding dengan keturunan daripada kedua saudaranya, yaitu Sem dan Yafet. Sangat mengerikan ketika ayah kita, ketika orang tua kita menyampaikan kata-kata kutuk kepada kita, hanya oleh karena kita tidak memiliki rasa hormat kepada orang tua kita. Dan ini menjadi satu pengalaman yang pahit bagi Ham atau bapak Kanaan ini. Dan ini juga akan menular kepada keturunan-keturunannya. Kecuali mereka bertobat, kecuali mereka datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosanya, mengakui kesalahan-kesalahannya. Tetapi hal yang membuat kita bahagia ketika dua anak daripada Nuh, yaitu Sem dan Yafet. Inilah kata-kata berkat yang pertama. Lalu diikuti kata-kata kutuk yang kedua. Di ayat yang ke-26. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Saudara boleh lihat ini. Kata-kata berkat yang keluar dari mulut hamba Tuhan ini. Terpujilah Tuhan Allah Sem. Itu menunjukkan di kemudian hari termasuk keturunannya adalah hamba-hamba Tuhan yang sangat diberkatinya. Tetapi mengikut kata-kata kutuk yang kedua. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Satu hal yang sangat menyenangkan. Tetapi diikuti hal yang sangat menyakitkan bagi anak
yang tidak menghormati ayahnya. Lalu di ayat yang ke-27, ini juga adalah kata berkat yang kedua. Tetapi diikuti lagi kata kutuk yang ketiga. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Tetapi hendaklah Kanan menjadi hamba baginya. Kita perhatikan ini, pemirsa yang dikasihi Tuhan. Ketika kita melihat, merenungkan bagaimana berkenannya seorang hamba Tuhan, seorang ayah, orang tua kita, boleh memberikan kata-kata kutuk dan kata-kata berkat kepada anak-anaknya. Dan itu terjadi di dalam diri ketiga anak-anak Nuh. Bila mana saudara yang dikasihi Tuhan melihat perjalanan kehidupan dari keturunan ketiga anak daripada Nuh ini, kita melihat bagaimana keturunan Ham di dalam Alkitab ini yang pada umumnya memiliki kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi bangsa yang memiliki roh penyembahan berhala. Tetapi keturunan daripada Sem adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, bila mana kita melihat di dalam Alkitab ini, maka kita akan sampai kepada Abraham. Abraham adalah keturunan daripada Sem. Bila mana saudara mengurut dari atas sampai ke bawah, luar biasa. Dan ini sangat menyentuh hati kita sebagai umat-umat Tuhan. Betapa bahagianya seorang anak yang mengasihi orang tuanya, yang menghormati ayah dan ibunya. Karena memang benar, setiap kata-kata yang keluar dari mulut Allah, maka itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Bila mana Tuhan mengatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suaraku, maka aku akan memberkati engkau, maka itu pasti saudara-saudaraku tidak akan pernah meleset sedikit pun. Dan yang luar biasanya, di dalam Alkitab, berkat yang datang kepada kita itu sudah pasti daripada Tuhan. Tetapi ingat saudaraku, pemirsa yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, orang tua juga boleh dipakai Tuhan untuk menyatakan berkatnya kepada anak-anaknya. Dan itu pasti orang tua, ayah atau ibu kita yang setia, yang menghormati, yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga mereka berkenan mengucapkan kata-kata berkat atau mengucapkan kata-kata kutuk kepada keturunannya. Untuk itu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan berfirman di dalam Efesus pasal 6 ayat yang kedua dan ketiga, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Luar biasa. Bukan hanya panjang umur, tetapi berbahagia. Berbahagia itu akan mencakup seluruh kehidupan kita di dunia ini. Bukan hanya oleh karena kita mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati kita, tetapi itu akan mencakup seluruh kehidupan kita. Itulah hebatnya, itulah untungnya, itulah berkatnya ketika kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan menghormati ayah dan ibu kita. Pengalaman dari ketiga anak hamba Tuhan Nabi Nuh harus menjadi pengalaman bagi kita, harus menjadi peringatan bagi kita umat-umatnya yang sedang hidup di zaman akhir ini. Karena bila mana kita melihat sekarang ini, ada banyak keluarga yang berantakan, ada banyak anak-anak yang memberontak terhadap orang tua,
Ada banyak anak-anak yang membunuh ayahnya sendiri, membunuh ibunya sendiri, atau saudaranya sendiri. Banyak yang tidak menghormati orang tuanya. Itu sebabnya kita rindu sebagai umat-umat Tuhan memiliki pengalaman yang dimiliki oleh Sem dan Yafet. Semua kita memiliki kerinduan ini. Bila mana kita rindu bertemu dengan Yesus, maka kita sebagai ayah juga, sebagai ibu, tentu kita akan mengasihi dan mengasihi anak-anak kita. Dan kita sebagai anak-anak juga, orang-orang muda, perlu kita memperhatikan nasihat Tuhan ini, agar kita menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan ketika kita menghormati ayah dan ibu kita. Mari kita renungkan betapa besarnya kasih ibu kita, ayah kita, ketika kita dikandung lebih kurang 9 bulan di dalam perutnya. Kita dibawa ke sana kemari, bekerja, ke pasar dan lain sebagainya. Dia bawa kita, saudaraku. Lalu ketika kita dilahirkan dengan sakit, ibu kita mengerang. Lalu kita dimandikan, kita dibesarkan, kita dikasih makan, dikasih minum, disekolahkan. TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi S2 atau S3 sekalipun. Tetapi terkadang ini terjadi ketika kita sudah berhasil dalam hidup kita. Ada anak-anak yang lupa kepada orang tuanya. Ada anak-anak yang sama sekali tidak mengingat kebaikan, kasih, pengorbanan daripada ayah dan ibunya. Sehingga tiba saatnya mereka akan mengalami hal yang sama dengan Ham. Nasib yang sama, yang sangat menyedihkan. Ketika mereka melihat orang tua mereka di kampung halaman, dengan bercucurkan keringat, menyangkul di sawah atau di ladang, di bawah panas terik matahari, mereka makan nasi, lalu memakan ikan asin. Tetapi kita anaknya makan dengan makanan yang begitu lezat, yang enak. Tetapi kita tidak pernah memikirkan mereka. Tetapi kita lupa kepada orang tua kita. Kita makan boleh saja mengeluarkan uang 500.000, 1 juta. Tetapi orang tua kita di kampung sana memakan nasi garam dan ikan asin. Lupa kita. Sehingga saudaraku, apa yang Tuhan katakan ini, ketika kita lupa diri, ketika kita melupakan orang tua kita, maka kutuk ini bisa terjadi dalam hidup kita. Ketika kita rindu menjadi anak yang diberkati Tuhan, maka ingatlah perjalanan hamba Tuhan Nuh. Ingatlah perjalanan Sem. Ingatlah perjalanan Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Karena apa, saudaraku? Ketika Sem, anak daripada Nuh, mengasihi, menghormati ayahnya dan ibunya, sehingga dia menjadi hamba Tuhan yang diberkati Tuhan di sepanjang hidupnya sampai keturunannya. Itu menjadi kerinduan daripada kita semua. Semoga melalui firman yang singkat ini mengingatkan kembali kepada kita, bagi kita yang masih memiliki ayah dan ibu orang tua kita, marilah kita dengan sungguh-sungguh untuk mengasihi, menghormati ayah kita, ibu kita. Dengan demikian, berkat Tuhan itu yang telah Dia janjikan itu akan menjadi milik saudara dan saya, menjadi bahagian kita. Lebih daripada itu, umur panjang, kebahagiaan, sampai Yesus datang pada kali yang kedua menjadi bahagian kita. Mari kita sejenak untuk berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami puji dan kami sembah,